Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kedua atau yang terakhir, kita akan belajar firman Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberkati Tuhan bisa tiba di tempat ini. Ada beberapa hal atau mungkin cuma Tuhan yang selama ini tidak dapat beribadah dengan kita, tapi Tuhan saat ini Tuhan menghantar dan boleh berdoa bersama dengan kita nanti, dan kita berdoa juga beberapa kesaksian dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-18 dalam Perjanjian Lama. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Karena mengingat waktu, kami akan bacakan hanya ayat yang ke-18. Nanti Bapak Ibu bisa kita baca bersama-sama juga di rumah. Kita belajar tentang firman ini. Untuk meningkat waktu kami hanya kutip dari ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran 18 ayat yang ke-13 ayat sampai yang ke-27. Ayat yang ke-18 kami bacakan. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau boleh kami ambil dulu firman Tuhan adalah gengsi minta bantuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini berikut pengangkatan hakim-hakim dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Di dalam kehidupan kita ini adalah semua orang pasti pernah mengalami masalah di dalam kehidupan. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti pernah mengalami masalah di dalam hidupnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang bermasalah dengan banyak perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Mungkin setiap kita pernah ada bermasalah kepada orang tua, bermasalah di dalam kehidupan rumah tangga, bermasalah di dalam pasangan, bermasalah juga dalam keuangan, dan tidak bisa dipungkiri bisa juga pernah masalah di dalam pekerjaan dan lain-lain. Bahkan anak kecil sekalipun pernah saudara yang dikasihi Tuhan memiliki masalah. Anak-anak kecil pernah memiliki masalahnya sendiri. Sepertinya dia harus belajar berjalan sendiri, harus belajar makan sendiri, dan lain sebagainya. Jadi kehidupan manusia mulai dari kekanak-kanakan sampai dewasa pernah berhadapan dengan masalah. Dalam setiap kehidupan kita saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di muka bumi ini, semua terus menerus pasti pernah mengalami atau kedatangan masalah. Tapi saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, namun terkadang ada orang yang walaupun banyak masalah dalam kehidupannya tidak mau meminta bantuan orang lain. Terkadang dalam kehidupan manusia, sifat manusia yang ada di muka bumi ini, dia sudah tahu dan mengerti masalah itu datang dalam hidupnya, tapi seolah-olah masalah itu tidak diraukan, bahkan dia sendiri tidak mampu menghadapi atau melakukan atau menghadapi sendiri, tapi tidak pernah menginginkan dan meminta bantuan kepada orang lain. Lalu apa saya katakan tadi, kalau judul firman Tuhan atau tema ini gengsi
minta bantuan. Dalam setiap kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan, kehidupan manusia sedang tidak mau meminta bantuan terhadap orang lain karena menganggap dirinya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya sendiri. Bahkan selain itu juga, saudara yang kasih Tuhan, ada anggapan bahwa dirinya mereka menjadi rendah ketika meminta bantuan kepada orang lain. Lalu ini pernah saya alami, saudara yang kasih Tuhan, ketika kehidupan saya pribadi sebenarnya tidak mampu menghadapi masalah ini, tapi seolah-olah saya mampu memikulnya sendiri, padahal tidak mampu karena malu dan gengsi meminta bantuan terhadap orang lain. Karena saya beranggapan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika saya meminta bantuan itu kepada orang lain, lalu merasa diri saya direndahkan dan merasa diri saya ini tidak dapat hitungan lagi dalam dunia ini, atau mungkin saja diri saya ini adalah suatu manusia yang lemah, lelah, tidak bisa memikul apa yang diperhadapkan dalam diri saya. Tetapi kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan, tidak kita akan mampu mengatasi masalah sendiri, tetapi kita akan butuh bantuan orang lain. Bagi kita setiap hidup dalam dunia ini, adapun permasalahanmu, adapun problemmu, adapun bebanmu, ketika ada orang yang menolong engkau, membuat jalan, memberikan jalan, memberi bantuan, segala sesuatu apa yang diperhadapkan kepadamu, engkau pasti dapat memenuhinya dan menyelesaikan setiap masalah itu. Jadi tidak perlu gengsi, tidak perlu malu, dan tidak perlu tinggi hati sebenarnya di dalam firman Tuhan ini untuk minta bantuan kepada orang lain. Dalam kisah Musa, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca dengan firman Tuhan, kisah Musa dalam firman Tuhan ini dikatakan, kalau kita baca dari ayat 13 sampai ayat 27 itu, saudara yang kasih Tuhan, dalam kisah Musa dengan mertuanya, Yitro yang memberikan suatu seorang imam adalah mertua Musa. Ini adalah Yitro, seorang imam yang ada di Midian, saudara. Kita dapat, saudara, melihat bagaimana Yitro menasihati Musa untuk meminta bantuan kepada orang lain yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat 21 katakan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang membenci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dalam kisah Musa ini, saudara yang kasih Tuhan, mertuanya Yitro, seorang imam besar yang di Midian, kita dapat melihat bagaimana Yitro menasihati Musa, saudara yang kasih Tuhan, untuk meminta bantuan kepada bangsa Israel. Dan mertuanya Musa ini memberikan beberapa kriteria untuk bisa meminta bantuan. Dikatakan dalam firman Tuhan yang ke-21 yang pertama, saudara, harus mau mencari orang-orang yang cakap. Anda mengerti, dan kita tahu bagaimana kriteria orang yang cakap, saudara yang kasih Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang yang pandai dan dapat memberikan solusi terhadap sebuah masalah. Ini adalah manusia atau contoh manusia orang yang cakap, yang bisa dapat memberikan solusi atau tanggung jawab
atau penjelasan tentang masalah saudara yang kasih. Dalam firman Tuhan ini saudara yang kasih Tuhan Yesus, nasihat yang baik belum tentu benar dalam kehidupan saya dan saudara tentang kebenaran firman Tuhan ini untuk kita mengerti dan mau menjalani tentang kebenaran firman. Tetapi perkataan firman Tuhan ini saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana ibu mertua dari Musa ini mengajarkan kepadanya untuk meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta sokongan solusi. Yang pertama tadi dikatakan harus orang yang cakap. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan Yesus dikatakan dalam firman Tuhan yang di ayat yang ke-21 juga akan manusia yang takut akan Tuhan. Nasihat yang baik belum tentu benar, tetapi apabila kita meminta nasihat orang yang takut akan Tuhan, maka ia akan menuntut kita untuk takut akan Tuhan. Tetapi dikatakan dalam firman ini saudara yang kasih Tuhan, supaya kita benar-benar mengerti dan menerima solusi yang diberikan manusia atau yang takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara yang kasih Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan ini, supaya kita menerima atau mencari orang yang dapat dipercaya. Kriteria orang yang dapat dipercaya di saudara yang kasih Tuhan Yesus. Banyak orang yang takut akan Tuhan, tetapi belum tentu orang tersebut dapat dipercaya. Artinya orang tersebut masih belum bisa menjaga rahasia. Ketika dia dipercayai, ketika kita dapat nasihat, bahkan kita mau dapat orang yang dipercayai, tetapi belum tentu juga bisa dipercaya tentang rahasia, tentang ilahi atau tentang firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga ini, seseorang dapat dipercaya atau tidak dapat diketahui dengan memberi tanggung jawab yang kecil. Ketika orang bisa dipercaya, harus dilatih dirinya dari hal-hal perkara-perkara yang kecil. Lalu selanjutnya ketika kita boleh dalam tahapan proses ini, baru dilanjutkan dalam perkara-perkara yang besar, maka kita adalah salah satu manusia yang mencakup dan terhidup dalam dunia yang ketiga ini adalah orang-orang yang dipercayai. Jadi mampu memegang segala rahasia atau etika atau etika baik tentang kepribadian kita untuk menghadap Tuhan atau terhadap sesama manusia yang ada di muka bumi ini. Seseorang dapat dipercaya atau tidak diketahui dengan memberikan tanggung jawab yang kecil. Jadi kita bisa terus terlebih dahulu dengan masalah yang kecil ini saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-21 ini, supaya orang itu berani mengatakan kesalahan kepada kita pada saat kita banyak masalah, tidak dipengaruhi orang yang tidak mempunyai. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang cakap, orang-orang yang dipercaya, bahkan orang-orang yang memberi kepada orang-orang yang jujur tentang pekerjaan, tentang suap yang dikatakan dalam firman Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, meminta bantuan terhadap orang lain bukan tanda kita dari suatu kelemahan kita, tetapi tanda bahwa kita mau belajar untuk lebih baik. Maka saya dalam diri saya dan saudara, saya tadi berkata bahwa tentang percakapan tentang firman Tuhan ini, bagaimana apa yang dikatakan oleh mertua Musa, yaitu Yitro, demikian juga pernah saya alami dalam hidup ini sebagai Tuhan. Maka tidak perlu gengsi dalam hidup ini, apalagi terhadap kita sebagai orang yang percaya. Ketika kau belum mampu, katakan tidak mampu. Ketika engkau menyerah dan ketika mampu untuk engkau mengutarakan kepada temanmu atau kepada sesama untuk meminta bantuan, yang mudah-mudahan pada doa engkau diberikan jalan dan dibantu ketika kau dalam kesulitan. Kesulitan dalam keuangan, kesulitan dalam pekerjaan, bahkan kesulitan dengan hal-hal yang lain. Saya tidak percaya kalau tidak kita
siapa lagi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, ketika Musa meminta bantuan ini bagi orang-orang kriteria yang keempat tadi, maka bisalah kita memimpin manusia atau orang dalam 1000 orang, 100 orang, 50 orang, bahkan 10 orang. Pengertian firman Tuhan ini saudara yang kasih Tuhan dalam diri kita, supaya kita dapat memahami. Dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kita lebih mau belajar untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kasih Tuhan Yesus, apapun masalah ini, apapun yang diperhadapkan dalam hidup ini, persoalan, mungkin ada cobaan dalam kehidupanmu, dicoba dengan dirimu sendiri. Ada beban yang kau pikul pada saat ini, ketika kau sakit dalam tubuhmu yang lelah itu, mari kau berdoa kepada Tuhan. Banyak hamba Tuhan sidang jemaat membantu saudara dalam tempahan doa, tapi engkau imani doa itu, dan engkau yang sakit akan disembuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau berkekurangan, Tuhan sediakan. Apa yang kau butuhkan, Tuhan kau berikan kepadamu. Percaya dan aminkanlah itu. Tuhan pasti berjalan bagi hidup saya, saudara. Inilah firman yang pertama untuk mengantar kita dalam firman Tuhan yang kedua atau firman Tuhan yang terakhir. Kita bawa firman ini yang singkat dan yang jauh lebih dari sempurna. Tetapi ketika Roh Kudus kita bawa dan kita panggil dalam hidup kita untuk memeteraikan firman ini, sehingga firman ini dapat bertumbuh berbuah bukan beragam, dan kita memahami firman mana yang baik, membedakan mana yang buruk. Itulah firman Tuhan untuk firman yang hidup dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan mulai siang hari ini kekal untuk selamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.